setakat mendengar. Nabi Muhammad naik dari mendengar kepada melihat. Itulah mengapa dia menengok ada azab di neraka, dia menengok ada nikmat di surga, dari mendengar kepada melihat. Dan biasanya selalu kalau bersanding mendengar dengan melihat, mendengar dulu. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kami ciptakan manusia itu dari nutfah yang bercampur, kami uji. Ja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar, baru dia melihat. Manusia pun begitu. Saya dengar-dengar. Pernah nampak? Belum. Lama-lama baru nampak. Didengar dulu, baru ditengok. Kita hanya mendengar. Nabi Muhammad SAW, linuriyahu, kami ingin memperlihatkan, menampakkan, menzahirkan. Apa yang ditengok oleh Nabi SAW? Ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Tak ada Allah mengatakan, aku Isra Mi'rajkan dia supaya dia melihat aku. Ikhtilaf antara Abdullah bin Abbas dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita meyakini sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang sudah dituliskan oleh para ulama kita, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Kita kepada Allah Ta'ala itu ihsan. Apa makna ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tara, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka dia melihat engkau. Kalau engkau melihat Allah, namanya musyahadah. Kalau Allah melihat engkau, namanya muraqabah. Antara musyahadah dan muraqabah, mana yang paling selamat? Kita lebih baik pada maqam muraqabah, selalu diperhatikan Allah, merasa ditengok Allah, merasa diawasi Allah. Muraqabah kita lebih selamat. Kalau kita musyahadah, belum tentu kita selamat. Andai badan kita selamat, mungkin lisan kita tak selamat, sebab tersalah, terpesong, terjadi syatahan. Na'udzubillah. Maka kita minta saja kebaikan-kebaikan, merasa ditengok Allah, takut kepada Allah, bukan menginginkan seperti yang diterima oleh mereka karena maqam mereka lebih tinggi daripada kita. Tapi hikmah daripada Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina. Kami ingin tunjukkan kepada dia, Nabi Muhammad SAW, karena nanti dia akan menyampaikan ini kepada umat manusia, dan umat manusia pula mendengar, dan Nabi yang menyampaikan itu sudah menyaksikan pada level musyahadah, menyaksikan sebenar-benar yang dia tengok. Itulah yang diceritakan dalam hadis tentang perjalanan Nabi melihat azab di dalam neraka, melihat apa yang ada di surga. Itu semua adalah bagian daripada linuriyahu min ayatina. Pada akhirnya ditutup dengan yang ke-9 as-sami', yang ke-10 al-basir. Sami', kalau kita sudah paham tentang ayat ini, maka berhati-hatilah berkata-kata, kerana Allah itu sami'. Jangan bercerita tentang sesuatu yang kita tak tahu tentang Isra Mi'raj, kerana Allah Maha Sami', Maha mendengar. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Siapa yang tidak percaya kepada Isra, kafir, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Al-Fatawa Al-Kubra, kitab besar kumpulan fatwa Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin Azhari Al-Azhar Kahira, mengatakan bahwa kafir. Mana dalilnya kafir? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau percaya kepada sebagian ayat dan engkau ingkar kepada sebagian ayat? Siapa yang ingkar kepada Isra Mi'raj, maka dia ingkar kepada satu ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
Saya kalau solat saya percaya aqimis solat, zakat saya percaya aqimus solat wa atuz zakat, kalau haji percaya wa atimul hajja wal umrata lillah, kalau puasa percaya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kalau menulis jual beli saya percaya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Tapi alladzi asrak kafir, maka dia mesti balik kepada syahadatnya, kalau tidak dia murtad, tidak diperakui imannya. Isra, bagaimana dengan Mi'raj? Ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, dalam surat An-Najm. Maka dia pun ingkar juga, kafir juga, na'udzubillah. Sedangkan kita sami', maka kita berhati-hati, basir. Selepas kita tahu tentang Isra Mi'raj, kita memperbaiki adab kita, akhlak kita kepada Allah SWT. Kenapa? Basir, karena Allah maha menengok, maha melihat. Bagaimana kita selepas tahu Isra Mi'raj dengan sebelum tahu tentang Isra Mi'raj? Berani kepada Allah, melawan perintah Allah, melawan Rasulullah. Selepas mendengar tentang Isra Mi'raj, Sami', Allah maha mendengar, bercakap, berhati-hati. Basir, kalaupun ada terlintas di hati, segera subhanallah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau ada orang yang tersilap, tersalah, lalu mengatakan sesuatu yang tak baik, au zalamu anfusahum, melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka akan teraniaya, nanti terazab di akhirat, zakarullah, segera mereka mengingat Allah, astaghfirullah, na'udzubillah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah, masya Allah, na'udzubillah, zakarullah, fastaghfaru li dzunubihim, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj perjalanan setinggi-tingginya selepas Nabi jatuh serendah-rendahnya. Isra Mi'raj adalah tasliyah, hiburan, menyenangkan hati. Selepas jatuh serendah-rendahnya, diangkat setinggi-tingginya. Tempat berpegang dua, pertama Khadijah, yang kedua Abu Talib. Tiada yang boleh menyakiti Nabi sebab dia anak saudara Abu Talib. Abu Talib anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay keturunan Adnan, Adnan cucu cicit Ismail, Ismail anak Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Siapa yang berani melawan? Siapa yang berani melawan? Sebab dia bangsawan di kota Makkah Al-Mukarramah. Sekarang tempat yang berlindung itu patah, Abu Talib meninggal, tinggal lagi satu, Khadijah. Khadijah lah yang menyelimuti Nabi, Khadijah lah yang membela, Khadijah lah yang melindungi, Khadijah yang membawa kepada Waraqah bin Naufal. Sekarang Khadijah pun meninggal, lalu Nabi pergi ke Taif. Sampai di Taif, orang Taif tidak menyambutnya dengan tala'al badru alaina. Orang Taif melempar dengan batu. 3 tempat bergantung tak boleh. Abu Talib, Khadijah, Taif. Nabi kembali. Setelah itulah baru terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Apa maknanya? Kalau kita dalam hidup ini jatuh, maka katakanlah subhana rabbiyal a'la. Kalau seluruh makhluk di bumi ini tidak ada lagi tempat berbagi, bercerita, tak ada lagi kawan yang bisa boleh mendengar cakap kita, maka kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka malaikat-malaikat di langit akan memintakan keberkahan untuk kita, diangkat Allah derajat setinggi-tingginya. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kerana Allah, kepada Allah, illa rafa'ahullah, maka malaikat Allah mengangkat setinggi-tingginya. Satu ayat di awal surah Al-Isra atau Bani Israil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat ini diawali dengan subhana. Kalau kita mengatakan pakaian itu suci, maknanya suci dari najis, suci dari noda. Dinding itu suci,
suci dari gambar, suci dari corak warna yang tidak baik. Lalu kenapa Allah itu selalu disertai dengan kata subhana? Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah maha suci, dia tidak perlu disucikan sebab dia suci dengan sendirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci itu dikotori, dinodai oleh makhluk. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah, Nasara mengatakan al-masih anak Allah. Wa qalatil yahudu yadullah maghlulah, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maka kita mengatakan subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci daripada ini semua. Kenapa subhana itu di awal surah bercerita tentang Isra Mi'raj? Karena fikiran manusia akan ada lintasan-lintasan hati. Apakah mungkin Nabi Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, tak sampai semalam, setengah malam, sepertiga malam? Maka terus saja dibantah. Subhana, maha suci Allah dari segala pikiran-pikiran yang tidak baik itu. Begitulah Al-Quran, sebelum penyakitnya datang, tangkalnya, obatnya, penawarnya sudah datang duluan. Ketika orang membaca Al-Quran, terlintas pikiran-pikiran di dalamnya, maka di awal-awal Allah sudah katakan, Zalikal kitabu la raiba fihi, tak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga tentang Isra Mi'raj ini. Bila ada orang yang ketika membaca ayat, membaca hadis penjelasannya, terlintas sesuatu di pikirannya, subhan, maha suci Allah dari sifat lemah. Apakah mungkin ada yang mampu? Subhan, maha suci Allah. Subhanallah adalah kalimat yang diucapkan makhluk yang paling tinggi dan juga makhluk yang paling rendah. Makhluk yang tercipta dari cahaya paling mulia, paling tinggi, ucapannya adalah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nusabbihuka, tasbih. Nabi Adam alaihissalam menyaksikan malaikat yang bertawaf di samping Al-Baitul Ma'mur. Allah bersumpah, wal Baitul Ma'mur, demi rumah yang makmur. Makna makmur yang ramai. Maka malaikat itu ucapannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat ucapan yang keluar dari lisannya subhanallah. Sedangkan makhluk yang berada dalam tiga kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan, dan ucapannya juga subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makhluk yang paling susah dan makhluk yang paling senang ucapannya sama-sama tasbih. Dan bagaimana pula dengan tanaman-tanaman? Ketika Nabi SAW lalu di satu kuburan, Nabi mengambil pelepah kurma, fasyaqahu nisfain, Nabi belah menjadi dua, summa ghazara, lalu kemudian Nabi tanamkan. Sahabat berkata, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, untuk apa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, sesungguhnya dua yang ada di kubur ini diazab. Mereka diazab bukan kerana dosa yang besar. Yang satu dosanya yamshi bin namimah, membawa cakap. Si A berbicara tentang si B, lalu dia bicarakan kepada si namam, yamshi bin namimah. Lalu kemudian yang satu lagi pula lam yastabri, tidak menutup dirinya ketika dia membuang kotoran. Lalu kemudian dalam riwayat lain lam yang stanzi, dia tidak membasuh, tidak bersuci. Maka kenapa
cucukkan, ditanamkan pelepah kurma itu. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kerana pelepah kurma itu bertasbih. Itu jugalah yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Kalau tasbih pelepah kurma saja sampai kepada orang meninggal, apalagi yang lebih mulia daripada tasbih dan lebih mulia daripada pokok kurma. Yang lebih mulia daripada tasbih adalah ayat Quran, dan yang lebih mulia daripada pelepah kurma adalah manusia. Kalau tasbih pelepah kurma sampai, maka bacaan Quran orang beriman lebih sampai lagi kepada orang yang meninggal dunia. Maknanya pelepah kurma bertasbih, malaikat bertasbih, manusia bertasbih. Bagaimana pula dengan ikan-ikan yang ada dan semut-semut? Hatta al-hutu fil bahri wan namlatu fi juhriha. Semut dalam lubang tanah, ikan-ikan dalam lautan, semuanya bertasbih memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan bintang gemintang? Ada satu orang yang memiliki ilmu astronomi. Dia adalah bernama Zamlul An-Najjar, orang Mesir yang berkedudukan di Angelika. Maka dia katakan dalam satu kitabnya, Tasbihul Kainat, alam semesta semuanya bertasbih. Itulah mengapa pada saat yang paling rendah, ucapan kita adalah yang paling tinggi. Ketika manusia menempelkan keningnya, hidupnya, kepalanya ke lantai, ucapannya adalah ucapan yang paling tinggi ke langit. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ucapan orang yang paling rendah ketika menempelkan kepalanya ke tanah, maka ucapannya didengar oleh makhluk yang paling tinggi di langit, malaikat-malaikat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan kalimat yang paling ringan, kata Nabi, kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, paling ringan di lisan, faqilatani fil mizan, tapi dia paling berat nanti pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ila rahman, dan kalimat ini paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itulah mengapa di awal ayat itu Allah mulai dengan kata subhana. Mengapa tidak subhanu? Mengapa tidak subhani? Mengapa subhana? Takdirnya usabbihu subhana, maf'ul mutlaq daripada fi'il yang mahzuf, takdiru usabbihu subhana. Walaupun tak disebutkan, maka dia tetap selalu berbunyi subhana. Allahu subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah ingin kita suci daripada syirik, suci daripada lintasan hati yang tidak betul. Idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Dikhawatirkan ayatnya betul tapi pemahamannya tak betul, hadisnya sahih tapi pahamnya sakit. Hadisnya sihat tapi pemahamannya tak betul. Maka ada tafsir liberal, tafsir sekular, tafsir hawa nafsu. Man qala fil Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata-kata tentang ayat Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan akalnya, faqad kadzab, maka dia sudah berdusta, menyiapkan diri kerusi dari tempat yang panas api neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diselewengkan hati dan pikirannya ketika berada di dalam tempat yang baik, membaca ayat yang baik, tapi pikiran yang tidak baik. Itulah mengapa kita selalu meminta perlindungan Allah dengan mengatakan subhanahu wa ta'ala. Subhana. Berikutnya, subhanalladzi asra. Abdul Somad berjalan, sara. Abdul Somad berjalan sendiri, sara Abdul Somad. Tapi ayat ini bunyinya tidak sara, tapi ayat ini berbunyi asra.
asra, memperjalankan. Maknanya Nabi Muhammad SAW tidak berjalan sendiri, tapi dia diperjalankan. Siapa yang memperjalankan dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka Nabi itu berjalan sendiri, padahal dia tidak berjalan sendiri, dia diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjalan sendiri, tentulah kita lemah, kekuatan hanya milik Allah. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, maka tiada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan bala tenteranya karena dia mendapatkan berita bahwa pasukan rombongan daripada Bilqis sudah di perjalanan dari Sabah menuju Palestin. Ya ayyuhal mala'u, wahai bala tenteraku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kamu yang boleh membawa singgasana Bilqis dari Sabah ke Palestin sebelum dia sampai? Wa qala ifritum minal jin, jin ifrit berkata, ana atika bihi, saya mampu, saya sanggup, saya boleh membawa singgasana Bilqis dari Sabah ke Palestin qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Sebelum tegak engkau dari tempat dudukmu, singgasana Bilqis sudah sampai. Tapi Nabi Sulaiman ingin ada yang lebih cepat lagi daripada itu. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkatalah seorang lelaki yang punya ilmu dari Alkitab. Nama lelaki itu Asif bin Balkhiyah. Lalu dia berkata, ana atika bihi, saya mampu membawa kerusi singgasana Bilqis dari Sabah ke Palestin. Kata Nabi Sulaiman, berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum mata engkau berkedip, maka dia sudah sampai. Kalaulah Abu Jahal, Abu Lahab boleh membaca dan dia tahu riwayat tentang Nabi Sulaiman, pastilah dia tidak akan mendustakan Isra dan Mi'raj. Kalau Asif bin Balkhiyah boleh memindahkan kerusi dalam kedipan mata, padahal dia makhluk, apatah lagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi malangnya mereka adalah makhluk yang tiada boleh membaca. Maka ayat Quran yang turun adalah Iqra, membacalah, membaca tentang masa lampau, kemampuan manusia yang begitu cepat. Hari ini dunia begitu cepat berubah. Al-Faqir Abdul Somad sampai ke Kaherah 5 hari bulan September 1998. Ambil gambar di tepi Sungai Nil, ambil gambar, kirim, print dulu, masukkan ke kertas, dikirim ke kampung halaman. 1 minggu baru sampai, 1 minggu pula balasannya baru sampai. Sempat lupa cerita dulu, baru datang balasan. Tapi hari ini begitu dia ambil gambar, maka pelajar-pelajar penuntut yang ada di Azhar sekarang, dia datang, dia sampai, dia ambil gambar, terus dia kirim. Sebelum mata berkedip, gambar dah sampai. Tak ada yang sulit, tapi baru hanya setakat gambar, belum lagi manusia mampu untuk memindahkan manusia. Maknanya orang yang zaman sekarang mengatakan hebatnya teknologi, belum ada lagi yang sanggup untuk memindahkan kerusi singgasana dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya baru setakat tulisan, suara dan gambar. Untuk memindahkan benda belum ada lagi yang mampu. Jadi ini adalah tantangan bagi manusia modern. Betulkah kamu hebat? Betulkah kamu sudah sampai kepada puncak peradaban manusia? Ternyata peradaban kita bukan maju tapi mundur. Maknanya sekarang lebih lambat daripada zaman Nabi Ibrahim, daripada zaman Nabi
Musa, daripada zaman Nabi Sulaiman, dan apatah lagi dibandingkan pada zaman Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya kecepatannya 300.000 kilometer dalam 1 detik. Jadi kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lebih kurang 1.000, 1.200, 1.500 kilometer, maka tak sampai dalam hitungan sekund sudah sampai. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan. Dan ketiga makhluk itu cahaya. Yang pertama burak. Burak diambil dari kata al-barqu di awal surah Al-Baqarah. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja cahaya mengambil pandangan mata mereka. Maka kita tak boleh menengok kilat, menengok matahari lama-lama gelap nampak. Budak kecil tak boleh diambil gambar guna flash, rusak pandangan mata dia. Mata tak boleh menengok cahaya terlalu terang. Barku kilat, cahaya menyambar penglihatan pandangan manusia. Burak. Dulu masa saya kecil di rumah setengah orang di kampung saya ada dibuat gambar badannya kuda, kepalanya kepala wanita. Rupa-rupanya gambar itu adalah yang dibuat oleh orang untuk mengolok-olok agama Islam. Sekarang sudah tak ada lagi gambar itu. Burak adalah cahaya yang amat sangat cepat. Bagaimana pula dengan yang kedua, Jibril yang menemani Nabi dalam perjalanan itu? Jibril juga cahaya. Jibril adalah jismun nuraniyun, nur, cahaya. Manusia min tin, dari tanah. Jin min nar, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari nar. Sedangkan malaikat min nur, tin, nar, nur. Nur cahaya, nar api, tin tanah. Lalu kemudian bagaimana dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'alni nura. Dalam riwayat lain waj'alni nura, maka dia adalah cahaya. Tiga-tiganya cahaya. Jibril cahaya, Burak cahaya, Sayyidina Muhammad SAW cahaya. Maka kecepatan cahaya amat sangat cepat. Yang paling cepat di antara semua makhluk adalah cahaya. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab tidak memahami itu. Maka apa yang dialami oleh Nabi SAW hanya boleh ditangkap, difahami oleh manusia akhir zaman. Semakin maju pengetahuan akal manusia, semakin mudah memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Andailah orang musyrik jahiliyah itu paham cerita tentang hikayat, riwayat pada masa Nabi Sulaiman, andailah mereka tahu tentang ilmu cahaya, maka pastilah mereka mengetahui, dan tidak hanya sebatas tahu, naik lebih daripada pengetahuan, yaitu keimanan. Makanya kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Maka dalam Al-Quran dikatakan banyak sekali, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Beriman tapi tidak hanya setakat iman, utul ilma, memiliki pengetahuan. Isra dan Mi'raj berkait erat hubungannya dengan pengetahuan. Subhana alladzi asra. Yang ketiga, bi'abdihi. Yang diperjalankan Allah itu tidak subhanalladzi asra bi Muhammadin, subhanalladzi asra bil insan, subhanalladzi asra bin nas, tapi yang diperjalankan itu bi abdihi. Abdun artinya budak, hamba sahaya. Budak hamba sahaya tidak memiliki apa-apa. Kalau saya punya budak hamba sahaya, lalu budak ini bekerja dari pagi hingga petang, maka hasil duit yang dia dapat itu bukan punya dia,
tapi punya tuannya. Sayyidu, tuan yang punya. Kalau budak punya anak, anaknya pun menjadi milik kepada tuannya. Budak tak memiliki apa-apa. Maka kalau ada manusia masih ada rasa memiliki, belum menjadi hamba, dia masih ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Maka zaman dulu semua nama yang menghambakan diri kepada makhluk diubah Allah Nabi Muhammad SAW. Ada orang bernama Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, tak boleh diubah. Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama ayahnya Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Anak dia gadis menikah dengan Nabi SAW, maka dipanggil dia dengan Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah. Nama dia dulu adalah Abdul Ka'bah. Datang orang dari Yaman, namanya Abdul Syams, hamba matahari. Tak boleh. Hamba matahari, tak boleh menghambakan diri kepada matahari. Diubah Nabi namanya menjadi Abdul Rahman. Nama ayahnya Sakhar, Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi, nama suku dia. Dusi, nama suku dia di Yaman, Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi. Karena selalu membawa kucing, Nabi memanggilnya ya Abahir. Dia dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka nama yang paling elok adalah menghambakan diri kepada hamba kepada Allah, Abdullah. Yang diperjalankan itu adalah bi'abdi. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, inni abdullah ataniyal kitab. Saya adalah hamba Allah. Yubri'ul akmaha wal abrasa. Boleh menyehatkan, menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, kerana dia hamba. Hamba tak punya kuasa apa-apa. Kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayit di antara orang yang memandikannya. Begitulah hamba. Kalau kita sudah sampai pada tingkat hamba, maka Allah akan melakukan apa yang dia buat kepada kita, bukan sesuka kita, tapi sesuka dia. Kenapa kita tidak dibuat Allah sesuka Allah? Kerana kita masih ada lagi keinginan. Kata kita, ketika sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, kita selalu menyebutnya at-taufiq. Taufik, bersesuaian, berjumpa, bertemu keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita inginnya tidur, Allah ingin kita jaga. Ketika kita lawan kantuk, kita lawan malas, kita sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah, saat itu kita sedang mendapatkan taufik. Maka selalu kita mengatakan, semoga kita mendapatkan taufik. Maknanya apa? Mengalahkan kemauan, keinginan, kehendak, iradat kita. Yang kita ikut adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada abdul hamba. Seperti pokok kayu yang tak melawan saat dihembus angin, seperti mayat yang tak melawan saat dimandikan. Puncaknya adalah kepasrahan, pasrah, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lagi ikhtiar. Selama masih ada ikhtiar, maka Allah ingin kita ini sampai kepada tingkat itu, menjadi hamba Allah. Tapi makna ini tidak boleh difahami menjadi Jabriyah. Orang yang Jabriyah tak ada ikhtiar, dia tak ada usaha lagi, tidak berbuat lagi, tidak beramal sama sekali. Ini adalah kelompok yang dhalah, sesat. Sedangkan kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ada gerak, kita langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita memandang kepada yang disuruh Allah pandang, yang haram kita jauhkan. Makna ikhtiar artinya ikhtiar kita hanya mengikut apa yang dibolehkan Allah, yang dilarang Allah kita tinggalkan. Maka kita benar-benar hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Yang keempat, lailan, malam. Kenapa mesti malam? Kenapa tidak siang? Karena siang dijadikan sebagai ma'asya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Siang untuk mencari nafkah.
mencari kehidupan. Sedangkan malam sakanan lail, malam itu tenang. Wa minal laili, dari sebagian malam. Allah tak minta semua malam. Yang diminta Allah malam itu hanya minal laili, sebagian daripada malam. Yang dimaksud dengan malam di sini adalah dari mula ba'da isya sampai kepada sebelum azan subuh. Walaupun malam sudah masuk dari azan maghrib, itu sudah masuk malam. Jadi bila siang tanggal 1 Muharram, maka petang maghrib itu sudah masuk 2 Muharram. Tapi makna malam yang tahajud itu adalah daripada ba'da isya hingga beberapa saat sebelum azan subuh berkumandang. Itulah yang diminta Allah Subhanahu wa taala sebagai malam bermunajat, sunyi hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kita nak tidur sebab kita rehat, esok pagi kita berusaha, maka Allah tak minta semua. Wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjad, maka ada kalimah as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Maknanya kita berdua bersunyi-sunyi, mensepikan diri, mensunyikan diri bersama Allah Subhanahu wa taala. At-tadabbur, at-tafakkur sa'ah, kata Abu Darda, khairun min qiyamil lailah. Bertafakkur sendiri sunyi di tengah malam lebih baik daripada sembahyang sepanjang malam. Kalau kita sembahyang sepanjang malam, mungkin kita berpikir, oh saya ini dah jadi penghuni surga, sayalah amal yang paling banyak. Tapi kalau kita bertafakkur sesaat, itu hanya kita boleh dapatkan di tengah kesunyian malam. Saya ini datang dari mana, sedang di mana, saya akan ke mana, apa yang sudah saya buat, apa yang akan tinggal, dan apa yang akan saya bawa. Itulah mesti ada kita bersunyi-sunyi. Nabi SAW 3 kali bersunyi-sunyi. Umur 38, umur 39, umur 40. Umur 38 tak terjadi apa-apa, umur 39 pun tak terjadi apa-apa, umur 40. Begitu kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahik Al-Maktum. 38, 39, 40, barulah datang malaikat Jibril alaihissalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu didapatkan ketika dalam kesunyian. Imam Abu Hamid Al-Ghazali sampai kepada puncak ilmu dalam bidang usul fiqh. Al-Mustasfa, Al-Mustasfa hanya dibaca orang level magister di Al-Azhar. BA tak baca Mustasfa kerana bahasa yang sulit, susah, dan pemahaman yang amat sangat tinggi. Imam Al-Ghazali sampai kepada puncak itu. Dalam bidang falsafah pula, dia sudah sampai pada tahafud al-falasifah. Dari mulai Sokrates, Sokrat sampai kepada Aristo, semua dia bantah. Tahafud al-falasifah, yang kemudian dibantah lagi oleh Ibn Rushd dalam tahafud at-tahafud. Dalam bidang batiniyah, dia bantah juga dalam Fadaih al-Batiniyah, dan dia menjadi rektor di Universiti Nizamiyah Sultan Nizamul Malik. Tapi kemudian suatu ketika dia berjalan di tepi sungai, dia nampak ada tongkat tercucuk di tepi air. Dia tengok bengkok, tapi bila dia tarik, rupa-rupanya lurus. Ada tongkat kayu di tepi sungai, nampaknya bengkok, tapi bila ditarik lurus. Rupa-rupanya pandangan mata menipu. Hawas panca indera, mata, telinga, tangan, rasa, semuanya menipu. Maka dia pun tinggalkan semua. Dia bersunyi-sunyi selama 11 tahun di sudut Zawiyah Jami' Umawi yang ada di Dimashq. Maka disebut Zawiyah Al-Ghazali, sudut Al-Ghazali. Kemudian dia sampai pada pengetahuan yang sempurna. Suatu ketika Imam Al-Ghazali ditanya, apa yang engkau lihat
Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati hamba-Nya. Jadi sesungguhnya kita boleh membaca, kita boleh berfikir, tapi yang paling tinggi adalah tafakkur di tengah malam, lailan, karena pada malam itulah Allah menurunkan hikmah-hikmah. Maka kalau hanya setakat membaca, banyak yang lebih pandai daripada kita. Kalau ada orang yang hafaz ini banyak, laisal ilmu bi kathratir riwayah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id anba'ana wa akhbarana wa nabba'ana. Kalaulah hanya setakat hafazan, maka Google lebih lagi hafal daripada kita. Tapi bukan itu, kita ingin lebih daripada itu. Itu hanya diperolehi oleh orang yang punya hubungan bukan siang, tapi hubungan malam, yaitu subhana alladzi asra bi 'abdihi lailan. Yang kelima, minal masjidil haram. Apa binaan yang pertama di atas dunia ini ya Rasulullah? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Binaan yang pertama kali di dunia ini adalah yang ada di Bakkah. Nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura. Bakkah, tempat orang berkumpul. Maka tajammu, semua orang manusia berkumpul di situ. Lalu kemudian dalam hadis pula ditanya, apa yang pertama kali wahai Rasulullah? Kata Nabi, al-masjidul haram. Haram diambil dari kata hurmatun, sudah jadi bahasa Melayu. Hurmatun, yang berhormat. Hurmatun, haram. Masjid yang hormat, masjid yang terhormat, masjid yang mulia. Al-masjidul haram, tanah yang mulia, tanah haram. Masjid yang mulia, Masjidil Haram. Tanah yang mulia, tanah haram. Bulan yang mulia, bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Bulan mulia, bulan haram. Tanah mulia, tanah haram. Masjid mulia, masjid haram. Macam mana khamar haram? Khamar kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Zina kalau dilakukan menghilangkan kemuliaan manusia. Diambil dari kata hurmatun. Al-masjidul haram, masjid yang dimuliakan, binaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas itu apa ya Rasulullah? Al-masjidul aqsa. Kam bainahuma arba'una sanah. Berapa lama jarak antara keduanya masanya? Kata Nabi, 40 tahun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka tantangan manusia muslim akhir zaman yang punya akal fikiran adalah bagaimana al-masjidil aqsa. Tadi kita setiap sholat ada qunut nazilah, meminta kepada Allah. Dari tahun 1946 mereka mengambil Masjidil Aqsa ini kerana mereka meyakini bahwa ada Temple of King Solomon di bawah Masjidil Aqsa. Maka ini mesti dihancurkan. Bila Masjidil Aqsa dah hancur, dinaikkanlah Temple King Solomon kata mereka ini. Lalu kemudian akan turunlah Mesias. Bahasa Arabnya Al-Masih. Masih diambil dari kata masah, menyapu. Kalau dia sapu orang yang lumpuh, boleh tegak berdiri. Dia sapu orang yang mati, boleh hidup kembali. Dia sapu orang yang kena penyakit kulit supak, boleh sihat kembali. Maka Al-Masih, orang yang menyapu dan orang yang disapu ketika lahir. Tapi Al-Masih ini ada 2. Satu Al-Masih yang original, sedangkan yang mereka tunggu-tunggu ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal, Dajjal yang palsu. Kalau ada orang membeli bejana emas, inak, tapi kalau ada bejana ini sebenarnya bukan emas, dia perak, tapi disepuh dengan emas. Lalu yang menjual mengatakan ini emas, maka orang Arab mengatakan inak mudajjal.